Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini hari Rabu, bertemu lagi bersama Ibu dalam proses pembelajaran BDR, yaitu belajar dari rumah. Nah, di hari Rabu ini kita akan belajar tematik. Kita masih berada di tema 5, yaitu ekosistem, dan kita akan masuk ke subtema 2. Nah, di subtema 2 ini ada hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Nah, seperti biasa kita akan belajar 6 pembelajaran ya. Nah, di pembelajaran pertama ya, kita masuk ke pembelajaran pertama terlebih dahulu ya. Ada muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini masih belajar mengenai ide pokok. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Sebenarnya, mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama ini juga sudah kita lakukan di tema 1 ya. Namun ini teksnya yaitu teks non fiksi, berhubungan dengan subtema pertama yang kemarin ya. Nah, ada beberapa cara yang akan kita lakukan apabila kita akan mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Yang pertama itu membaca teks non fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non fiksi. Yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Dan yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Masih sama seperti mengembangkan ide pokok di tema 1 ya. Hafal lagi sama kalian ya. Nah, selanjutnya di pembelajaran 1 juga ada muatan IPA. Nah, muatan IPA ini kita sudah masuk ke rantai makanan. Seperti yang kita tahu bahwa setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, makanan tersebut itu memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan segala aktivitas. Nah, di sini ada rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Mungkin di kelas 4 juga ini sudah belajar ya. Nah, ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Ada yang dinamakan produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, apa itu produsen? Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan dan ganggang. Sedangkan konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya di sini adalah hewan. Nah, di buku di konsumen itu ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak. Ya. Nah, konsumen tingkat 1 itu yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Nah, contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Sedangkan konsumen tingkat 2 yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain, ya. Atau yang kita sebut dengan hewan karnivor atau omnivor ya. Contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Nah, sedangkan konsumen puncak yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Ya. Nah, yang ketiga ada pengurai. Pengurai itu adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Ya. Contohnya cacing, bakteri, dan jamur. Ya. Nah, jadi ada 3 peran dalam rantai makanan. Ya. Nah, di sini ada contoh. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Ada padi. Nah, padi ini termasuk yang kita namakan adalah produsen. Ada juga ulat. Nah, ada ulat, ada ayam. Nah, ulat di sini merupakan konsumen tingkat 1, ayam konsumen tingkat 2, dan elang adalah konsumen tingkat 3. Ada juga pengurai. Nah, jadi tanaman padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, kemudian ayam dimakan oleh elang. Nah, saat mati tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Nah,
Itu adalah contoh dari rantai makanan, ya. Oke, selanjutnya, nah kita sudah masuk ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini ada yang pertama adalah muatan IPA, yaitu maksud Ibu aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan tadi pembelajaran 1 telah mempelajari rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Jadi, maksud dari aliran energi itu proses berpindahnya energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya, ya seperti itu. Nah, namun ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Nah, di sini ada contoh dari aliran energi dan siklus nutrien, ya, di buku juga ada di halaman 105. Nah, di mana yang panah biru ini merupakan siklus nutrien, dan ini juga ada aliran energi yang panahnya agak abu, ya, biru ke abu-abuan, itu adalah aliran energi, ya. Nah, itu untuk materi IPA, ya. Kalian bisa pahami lagi di buku di halaman 105, ya. Oke, selanjutnya di pembelajaran 2 juga ada muatan bahasa Indonesia. Nah, tadi mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, sekarang mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan ide pokok itu menjadi paragraf non-fiksi. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan, ya. Tentukan dulu topiknya apa. Nah, di buku ada di halaman 106, misalnya topiknya itu harimau sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan, itu topiknya. Yang kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya. Contohnya nih, harimau, ekosistem, hewan, pemangsa. Harimau itu juga termasuk karnivor, adanya di hutan, terus pemakan hewan lain, dan rantai makanannya, ya. Yang ketiga, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Misalnya, harimau adalah predator dalam ekosistem hutan, ya. Yang keempat, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Ya, jadi cari beberapa sumber yang mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah kalian buat. Yang kelima, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Jadi setelah dibuat kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya disusunkan, diurutkan, ya, agar yang membaca juga bisa memahami paragraf yang telah kita buat, ya. Nah, itu untuk muatan bahasa Indonesia, ya. Nah, selanjutnya juga di pembelajaran 2 juga ada muatan SBDP, yaitu properti tari, daerah, dan fungsinya. Ini juga sudah kita pelajari, ya, di beberapa tema sebelumnya, bahwa yang telah kita ketahui bahwa properti itu berfungsi untuk memberikan keindahan pada tarian dan berfungsinya juga untuk media menyampaikan makna tarian. Ya, di sini ada beberapa contoh properti tari, misalnya ada kipas, ada selendang, ada topeng, ada piring. Nah, kalian juga sudah mengetahui, ya, ada di pembelajaran sebelumnya. Mudah-mudahan kalian masih ingat, ya. Nah, itu untuk muatan SBDP, ya. Selanjutnya di pembelajaran 2 juga nih, di sini ada properti tari daerah dan fungsinya. Nah, properti tari juga dapat menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Nah, di halaman 108 ada
tari Bendrong Lesung menggunakan properti alu dan lesung. Nah, alu dan lesung dalam tari Bendrong Lesung membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen, ya. Jadi ini adalah properti tari yang digunakan pada tari Bendrong Lesung, ya. Nah, itu saja untuk pembelajaran 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3. Nah, pembelajaran 3 ada muatan bahasa Indonesia, yaitu membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Yang perlu kalian tahu bahwa ringkasan itu, apabila kalian membuat ringkasan harus menggunakan bahasa sendiri, ya. Sudah dibahas di tema 4 ya kalau nggak salah. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Jadi tentukan ide pokoknya. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Dan yang keempat, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan, ya. Tapi ingat lagi ya bahwa kalau membuat ringkasan itu harus menggunakan bahasa sendiri, ya. Nah, itu untuk cara membuat ringkasan. Nah, selanjutnya di pembelajaran 3 ada muatan IPS, yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Nah, perbedaan kenampakan alam dapat menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda-beda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, kenampakan alam itu mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, ya. Nah, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku, ya. Nah, misalnya nih di sini ada pabrik teh terletak berdekatan dengan kebun teh, ya, seperti itu. Terus ada juga di sini contohnya di buku di daerah Kalimantan, masyarakat memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai besar sebagai pusat ekonomi. Ada pasar terapung yang ada di Banjarmasin. Tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, namun juga telah dikembangkan menjadi pusat pariwisata di Kalimantan tersebut. Nah, baik penjual maupun pembeli di pasar terapung tersebut harus menggunakan perahu klotok untuk dapat melakukan proses jual beli. Nah, uniknya ada sistem barter masih berlaku di pasar tersebut. Sistem barter itu adalah tukar menukar barang dengan barang. Nah, misalnya nih, menukar hasil perkebunan dengan ikan atau sayur. Nah, seperti itu, ya. Jadi di sana masih menggunakan sistem barter, ya. Oke. Selanjutnya ada juga di pembelajaran 3 ini, yaitu muatan PPKN, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah itu telah dimulai sejak lama. Nah, terbukti dengan banyaknya tokoh perjuangan atau pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Nah, di sini proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Nah, naskah proklamasi itu dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, ya. Ada di buku di halaman 112 ya. Nah, di sini proklamasi kemerdekaan itu berhasil dibacakan atas kerjasama berbagai pihak. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Isi proklamasi merupakan hasil diskusi dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, Soekarno dan Hatta adalah yang menandatangani, ya, naskah tersebut, dan Sayuti Melik adalah yang mengetik naskah tersebut,
ya. Nah, di sini ada contoh dari proklamasi tersebut. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, ini ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Ya, nah, itu untuk pembelajaran PKN. Ya. Di pembelajaran 3. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke pembelajaran 4. Nih, di pembelajaran 4 ini ada muatan IPS, ada kenampakan alam dan kenampakan buatan, ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kenampakan alam itu seperti pegunungan, gunung, sungai, laut, perbukitan, dan selat. Dan juga ada kenampakan buatan, itu adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya waduk atau bendungan yang dibangun sebagai penampungan air, kebun binatang sebagai tempat konservasi hewan, dan pemukiman sebagai tempat tinggal manusia. Nah, masyarakat memanfaatkan kenampakan alam dan buatan dalam berbagai bidang. Nah, di sini ada pelabuhan yang dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut, dan juga ada perkebunan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan pangan. Nah, kenampakan alam laut misalnya dimanfaatkan untuk hasil laut untuk dijual, misalnya ikan, kerang, ataupun rumput laut, ya. Nah, itu merupakan kenampakan alam dan kenampakan buatan, ya. Kalian juga pasti bisa membedakan, ya. Kalau kenampakan buatan itu adalah yang dibuat oleh sengaja, yang dibuat oleh manusia, sedangkan kenampakan alam itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, untuk tugasnya ada di buku di halaman 114, ya. Di sana ada keterampilan kinerja produk, membuat laporan pengamatan kenampakan alam atau kenampakan buatan. Boleh kenampakan alam, boleh kenampakan buatan, ya. Yang pertama yaitu tugasnya tuliskan laporan pengamatan mengenai kenampakan alam atau buatan yang pernah kamu kunjungi di Indonesia. Misalnya pernah mengunjungi laut, pernah mengunjungi pantai, ya, pantai misalnya Pantai Pemengpek, Pantai Pangandaran, terus perkebunan di kebun teh, terus bisa ke kebun binatang, seperti itu. Tuliskan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kenampakan alam tersebut. Misalnya nih, di laut ada kegiatan ekonomi jual beli ikan, misalnya seperti itu, ya. Tuliskan laporan pada kertas tugasmu. Nah, tulisnya di ke buku tulis, ya, dan di sini sudah ada formatnya. Nah, ada kenampakan alam yang dikunjungi di mana, lokasinya di mana, dan aktivitas ekonominya seperti apa. Mudah, ya, tinggal kalian buat tabel saja, ya. Nah, itu untuk tugasnya. Selanjutnya di pembelajaran 4 ada juga muatan bahasa Indonesia, menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Hal yang perlu dilakukan untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan adalah yang pertama, membaca isi teks dengan seksama. Yang kedua, buat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Ya, ini pasti juga kalian sudah bisa, ya, karena untuk membuat pertanyaan ini sudah dipelajari di tema-tema sebelumnya, ya. Oke, itu untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada juga muatan PPKN di pembelajaran 4 ini, ya. Persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Nah, Indonesia itu terdiri atas ribuan pulau. Pulau tersebut menjadi sebuah kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pulau dapat memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan pulau lainnya. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama, ya. Nah, pulau-pulau di Indonesia yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan, ya.
Misalnya, Pulau Madura itu memiliki sumber daya garam yang melimpah. Sumber daya alam berupa garam tersebut diperlukan oleh masyarakat di berbagai pulau, salah satunya Pulau Kalimantan. Jadi, penduduk Pulau Kalimantan dapat bekerja sama dengan petani garam di Pulau Madura untuk memenuhi kebutuhan garam mereka. Ya, jadi dalam mengelola sumber daya alam itu harus adanya kerjasama. Ya. Nah, itu untuk pembelajaran 4 ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 5, yaitu hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Ada di muatan IPA ya. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup itu saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Nah, simbiosis ini dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling menguntungkan. Contohnya bunga dan lebah. Nah, bunga itu diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan, sedangkan lebah diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga tersebut. Ya. Nah, selanjutnya ada juga simbiosis komensalisme dan simbiosis parasitisme. Nah, untuk simbiosis komensalisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Ya, jadi tidak dirugikan, tidak diuntungkan juga. Contohnya yaitu di sini ada ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan remora diuntungkan karena mendapat perlindungan dari ikan hiu yang ada di dekatnya. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Ya, jadi interaksinya itu menguntungkan salah satu, tapi untuk yang satunya tidak juga dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Ya, yang terakhir ada simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup yang lainnya. Kalau ini hanya menguntungkan satu ya dan merugikan yang lainnya. Contohnya yaitu nyamuk dan manusia. Nah, nyamuk itu diuntungkan karena mendapat zat makanan berupa darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal, bahkan dapat tertular penyakit dari nyamuk, contohnya penyakit DBD ya. Nah, itu untuk hubungan makhluk hidup dan dalam ekosistem ya. Nah, Ibu ada tugas untuk kalian di halaman 119. Di sana ada keterampilan kinerja produk. Nah, yaitu membuat kartu simbiosis. Jadi ada 3 ya simbiosisnya. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis parasitisme ya. Nah, ini memang harus dikerjakan di kertas karton, tapi kalau tidak ada kertas karton boleh kalian kerjakan di kertas biasa ya, kertas biasa yang dipotong-potong, atau tidak juga kalian kalau mau lebih menarik boleh di kertas lipat ya. Pokoknya kalian kalau tidak ada kertas karton, tidak ada kertas lipat, gunakan apa aja yang ada ya. Nah, di sini carilah gambar contoh-contoh simbiosis di buku atau majalah. Boleh kalian searching di internet ya, apa itu contoh simbiosis mutualisme, apa itu contoh simbiosis komensalisme, dan contoh dari simbiosis parasitisme. Selanjutnya dicetak. Kalau misalnya tidak ada printer, boleh kalian gambar, itu lebih kreatif. Digambar ya, misalnya Bu, aku mau di print aja, terserah ya. Bu, aku mau digambar, boleh ya. Pokoknya jangan sampai membuat kalian pusing ya. Boleh digambar, boleh juga dicetak ya. Kalau mau digambar berarti harus menggunakan pensil warna ya, agar lebih menarik ya. Nah, setelah itu tuliskan di bawahnya ini itu termasuk simbiosis apa? Apakah simbiosis mutualisme, apakah simbiosis komensalisme, atau simbiosis parasitisme ya. Itu aja. Berarti ada 3 lembar saja ya.
Nah, kalau ada yang kurang dipahami, boleh via japri ke Ibu ya untuk tugas ini. Nah, itu saja untuk tugas dari pembelajaran 5 ya. Oh iya, dibuatnya dengan semenarik mungkin, dihias depannya ya. Kasih judul, misalnya judulnya kartu simbiosis. Nah, terus di lembar kedua itu ada simbiosis mutualisme. Contohnya apa? Pakai gambar ya. Terus ada simbiosis komensalisme, contohnya apa? Terus yang terakhir yang ketiga ada simbiosis parasitisme, contohnya apa ya, seperti itu. Gampang ya. Ingat, kalau tidak bisa dicetak, boleh kalian digambar saja ya. Itu untuk pembelajaran 5 ya. Oke, kita lanjut. Ini juga masih di pembelajaran 5 ada muatan bahasa Indonesia, itu melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Ada beberapa langkah ya yang perlu kita ketahui untuk melengkapi informasi teks yang dibaca. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menggaris bawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, ini mah seperti biasa ya, ada jawaban, ada pertanyaan. Jadi, apabila kalian ingin mengetahui jawabannya, kalian harus baca teks tersebut dengan seksama. Oke. Nah, selanjutnya ada juga muatan SBDP, properti tari dan pola lantai dalam tari bertema. Tari tradisional di Indonesia itu memiliki banyak tema, misalnya tarian dengan tema alam dan kepahlawanan. Nah, di sini ada misalnya nih, pada tarian dengan tema alam, gerak tari yang dilakukan dapat meniru kehidupan di alam, misalnya meniru gerakan hewan. Nah, properti tari yang digunakan juga dapat memakai benda alam seperti dedaunan, bulu hewan, atau akar-akaran. Nah, properti juga bisa menggunakan benda yang dibuat menyerupai benda-benda di alam, misalnya selendang, bisa menyerupai kan sayap, dan mahkota yang menyerupai kepala burung. Nah, di sini ada contoh dari tarik kancet lasan dari Kalimantan, meniru gerak burung enggang atau rangkong ya. Properti yang digunakannya adalah bulu-bulu burung, burung enggang ya, tiruan yang diikatkan pada jari tangan. Nah, di sini. Nah, ini ya bulu-bulunya. Itu meniru gaya dengan tema alam. Maksud Ibu tema alam ya, tema alam. Nah, itu untuk pembelajaran 5 ya. Nah, di sini juga ada tari merak dari Jawa Barat ya, menunjukkan gerakan burung merak. Nah, burung merak maksud Ibu. Properti yang digunakan adalah selendang dengan warna dan motif menyerupai burung merak. Nah, di sini warna ini juga megah ya, kalau kalian bisa cari-cari di internet. Nah, selendang pada tari merak ya. Mewah ya. Nah, itu untuk properti dalam tari. Nah, di sini juga ada pola lantainya. Nah, pola lantai dalam tari merak ada pola lantai lurus seperti ini, ada pola lantai lurus berlawanan arah, ada pola lantai melingkar, dan pola lantai lurus berhadapan. Pola lantai sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, itu untuk tema maksud Ibu pembelajaran 5 ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6. Ada muatan PPKN, semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, gotong royong itu dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Perlu kalian ingat ya, bahwa gotong royong itu menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia sejak dulu. Nah, masyarakat Indonesia itu menerapkan gotong royong dalam berbagai kegiatan. Misalnya saat membangun jembatan ya, itu untuk kepentingan bersama warga desa. Terus gotong royong untuk membersihkan rumah, gotong royong untuk membersihkan kelas ya, seperti itu. Nah, di buku
di halaman 122 di sana ada ya, ada tugas untuk pembersihan kelas. Nah, manfaat dari gotong royong sendiri yaitu ada semangat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Nah, dengan semangat kekeluargaan, kehidupan menjadi aman dan damai. Nah, itu untuk manfaat dari gotong royong ya. Selanjutnya, Ibu ada tugas lagi ya untuk kalian, ada keterampilan kinerja praktik ya di halaman 122. Di sana ada diskusi tentang penerapan semangat kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan rumah dan sekolah. Jadi di lingkungan rumah misalnya membersihkan rumah, di lingkungan sekolah misalnya membersihkan kelas ya, seperti itu. Jadi cari di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah ya. Nah, di sini kalian buat tabelnya ya. Ada di buku di halaman 122, tinggal kalian isi saja. Misalnya kegiatan gotong royong di lingkungan rumah itu seperti apa yang pernah kalian lakukan, di sekolah seperti apa yang pernah kalian lakukan ya. Gampang-gampang ya tugasnya. Nah, itu untuk tugasnya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, di sini ada manfaat semangat kekeluargaan. Yang pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mencegah perpecahan. Serta yang ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Seperti yang telah Ibu tadi terangkan sebelumnya ya. Oke. Nah, di pembelajaran 6 juga ada muatan bahasa Indonesia, yaitu menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Nah, artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta. Nah, carilah informasi penting yang terdapat pada artikel, lalu kembangkan menjadi pikiran utama. Ingatlah kembali langkah menulis teks non-fiksi dengan mengembangkan ide pokok. Nah, jadi kalian boleh baca-baca, boleh lihat-lihat di internet ya, contoh dari artikel itu seperti apa. Terus coba kalian kembangkan, ingat kembali bagaimana cara mengembangkan ide pokok dari teks non-fiksi, seperti itu ya. Gampang ya untuk mengembangkan ide pokok ya. Selanjutnya di pembelajaran 6 ada muatan SBDP. Nah, pementasan tari dengan iringan musik. Ada iringan musik itu dibedakan menjadi dua. Ada iringan musik yang berasal dari manusia, contohnya tepukan tangan, hentakan kaki, atau nyanyian. Dan ada juga iringan musik dari alat musik, contohnya gamelan, rebana, gendang, gambang kromong, dan alat musik band ya. Nah, itu adalah contoh dari iringan musik dalam tari ya. Jadi ada iringan musik yang berasal dari manusia dan ada iringan musik dari alat musik ya. Nah, contohnya nih ada tari saman dari Aceh yang diiringi musik rebana, tari serimpi dari Yogyakarta yang diiringi musik gamelan, dan juga ada tari lenong dari Betawi yang diiringi oleh musik gambang kromong ya, seperti itu. Nah, itu untuk pembelajaran 6 ya. Jadi kita tadi telah belajar dari pembelajaran 1, dari pembelajaran 6, dan juga ada tugas-tugasnya ya, ada 3 tugas. Nah, kalian kerjakan dan tugasnya juga gampang-gampang ya. Nanti kalau setelah kalian beres mengerjakan tugas langsung difotokan ke Ibu karena untuk akan dinilai ya. Ini untuk nilai keterampilannya ya. Nah, itu saja untuk materi dan tugas kali ini, dan Ibu titip tetap jaga semangat kalian ya, dan jaga kesehatan. Terus apabila ada yang kurang dipahami mengenai materi dan tugas, boleh kalian japri Ibu ya. Oh ya,
Ibu selalu ingatkan untuk baca lagi ya, terus baca, karena ini sudah masuk ke tema 5 itu, pembelajarannya sebenarnya diulang-ulang dari tema-tema sebelumnya ya, meskipun memang ada yang baru, tapi untuk SBDP, untuk bahasa Indonesia, untuk PPKN ya, itu masih ada kaitannya dengan tema-tema sebelumnya ya. Oke, itu saja tugas dan materinya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.